Ya, selamat datang di channel setrum.com. Kali ini kita kembali lagi main ke markasnya Imostra, garasnya Kang Wawan. Nah, sebenarnya di depan kita ini ada motor yang konversi, tapi ini udah beberapa bulan saya lihat ikut proyeknya, salah satu proyeknya Om Wawan yang saya tunggu-tunggu. Karena menurut kita ini menarik. Ini Bajaj Pulsar 220F tahun berapa? 2008 yang dikonversi ke full listrik. Ya. Dan mungkin sekilas kelihatan baterainya gede banget ya. Nah, mungkin Kang Wawan nih bisa cerita. Karena gini, ini ada satu Bajaj Pulsar lagi. Dua. Oh, ada dua ya? Jadi mungkin dia ternak dikit. Yang ini versi lama, ini listrik. Nah, mungkin ini Kang Wawan, saya tanya. Waktu motor ini diputuskan ganti listrik, konfigurasi pakai hard drive, itu dari Kang Wawan apa? Gini, dari ini? ceritanya ini motor klien kita, namanya Om Faisal. Dia itu pengen merubah motornya dia Pulsar 220 ke elektrik, karena untuk kebutuhan dia. Kita konsultasi, ngobrol-ngobrol, awalnya pengen yang speknya tinggi, cuman ternyata setelah dihitung-hitung kurang mumpuni lah. Akhirnya bukan kurang mumpuni, akhirnya gini, kita ngambil jalan tengah aja. Dalam artian kita ngambil spek yang tidak harus hype, tapi juga tidak terlalu low. Gitu, kita ambil di 3000. Wattnya gitu. Ya, 3000 watt. Akhirnya kita pakai 3000 watt, cuman baterainya kita siapkan 80 ampere 72 volt. Kita pakai lithium prismatik. Itu apa bedanya sama lithium? Bedanya bentuknya prismatik, tapi kapasitasnya lebih besar. Betul, kotak. Oke. Gitu. Baterainya ini sama baterainya Imostra IM01 beda? Beda. Gitu. Kita akhirnya pakai 3000 dan kontrolnya pakai foto EM150. Seneng ya pakai foto? Ya lumayan lah, karena suaranya hening. Nah gini, ini kan kalau kita lihat motornya sekilas memang standar, tapi setahu saya ini rubahannya lumayan bikin pusing Kang Wawan. Bisa cerita nggak apa aja sih sebenarnya yang diganti dari asli selain kelistrikan? Kalau rubah sih tidak terlalu banyak. Oke. Pertama kita turunin mesin dulu yang pasti. Mesin kita turunin, terus velg dan depan dan belakang kita ganti karena ownernya pengen yang pakai jari-jari. Pengen jari-jari ya? Ya, karena memang kita juga ada 3000 yang jari-jari. Kita juga ada sih kasih yang 3000, 5000 dan 2000, tapi kita kasih yang 3000 aja jari-jari supaya agak terlihat klasik. Taruh dulu, sorry. Berarti kalau kita mau pakai hard drive itu sebenarnya ada pilihan ya? Ada. Bisa pakai jari-jari atau bisa pakai yang yang bintang lah, kolak ini. Iya. Kolak palang nggak istilah biasanya. Nah, tapi cuman lebarnya tidak bisa order, kalau ini kan bisa. Oh ya, ini terserah kita ya. Ya, maunya segimana. Paling lebar yang casual itu 3,5 mili. Ini berapa? Ini 4 inch ya? 4 inch lebar ya? Ini ban belakangnya ukuran berapa ya? Ban belakangnya kalau nggak salah 140. 140 ya? 140. Berarti kira-kira mirip dengan ya motor sport standar yang sekarang yang baru yang 150 cc. Iya, betul. Iya. Terus depannya juga sama 100. Kalau depan pakai 130. Nah, terus ini nih. Dari beberapa bikinannya Kang Wawan, biasanya kan tuas gasnya ini banyak ada indikator apa gitu. Ada indikator voltase. Nah, kalau yang ini malah kelihatan kayak standar. Itu gimana Kang? Gini, dari Bajaj Pulsarnya sendiri untuk kontrol ini memang tidak bisa digunakan karena sensor. Dia menggunakan sistem sensor.
Aslinya? Nah, ya aslinya. Akhirnya kita rubah menggunakan produk lain. Oh, ini sebenarnya udah rubahan ya? Udah rubahan. Oke. Ini rubahan. Cuman throttle-nya kita pakai throttle yang pancingan, jadi ada throttle lagi di dalam. Jadi tetap pakai kawan. Jadi seolah-olah masih ya. Jadi kita masih pasti pakai yang ini. Semua fungsinya sama, prinsipnya sama, untuk lampu, untuk dim, untuk rem dan sebagainya masih sama, sense semuanya ada, klakson masih ada, dim ada, semuanya sama. Ini indikator ini bawaan ini aftermarket juga ya? Ya, indikator kita ganti karena yang lama sudah rusak dan sepertinya memang nggak bisa dipakai. Untuk listrik ya? Ya, untuk listrik gitu. Akhirnya kita ganti semua dan sudah berfungsi semua. Nah, ini ada satu yang gue mau nanya, Kang Wawan. Ini kan ada lampu depan, ada klakson, semua hidup. Ya. Itu kelistrikannya ikut aslinya yang 12 volt atau pakai dari baterai sini? Kita ada reducer. Jadi baterai sini tetap dipakai, cuma ada reducer, jadi dari 72 volt diturunkan ke 12 volt. Reducer itu memang umum dipakai. Ya. Umum dipakai. Jadi semua konversi-konversi yang model begini, ya. Itu udah include kitnya atau emang opsi? Apa gimana? Udah langsung. Udah langsung. Iya. Dia dengan di BMS-nya apa di apa? Oh enggak. Dia satu komponen sendiri. Satu komponen sendiri. Oh, oke. Nah, dengan konfigurasi tadi ini bisa perkiraan Kang Wawan berapa jauh ini jarak tempuhnya? Nah, dengan 80 ampere 72 volt kurang lebih kalau di atas kertas hitungannya bisa sampai 150 km. Oh, lumayan jarak tempuh. Lumayan. Ya. Tadi sempat saya coba, terus terang sebelum syuting seperti biasa kita nyobain dulu kayak apa rasanya. Ini juga enak. Kayak gimana ya? Satu, tenaganya lumayan besar. Walaupun memang karakternya gasnya mesti diurut. Sama sih sebenarnya beberapa motor listrik kemarin kita coba memang begitu. Cuma kalau dibilang kencang banget sih enggak. Tapi saya rasa jauh lebih dari cukup kalau untuk pemakaian dalam kota. Tadi harusnya sih sebanding. Sebanding ya? Harusnya sebanding. Soalnya tadi jalan-jalan singkat di belakang sempat sih 60. Ya. Padahal itu jalan-jalan pendek gitu. Jadi secara akselerasi enak. Nah, ini bisa mundur loh. Oh, ini ada buat mundurnya juga ya? Iya. Ini harus pencet apa dibiarin? Ya, pencet dulu, baru digas. Nanti kalau udah selesai pencet lagi off-nya. Oh, oke. Ini gini, mempermudah karena nggak semua orang kuat untuk mundur ya. Iya, apalagi motor sudah berat, ditambah lagi baterainya yang cukup berat, kurang lebih sekitar 40 sampai 50 kilo untuk baterainya sendiri. Untuk baterai itu. Betul. Jadi untuk kita dorong mundur sepertinya bisa dibantu dengan ini. Jadi agak mudah. Iya, tapi kan lucu ya. Tadi berapa 40 kiloan ya? Ya. Saya nggak tahu berapa berat mesin aslinya, tapi kayaknya sebanding deh. Sebanding ya, karena handlingnya sebenarnya nggak kerasa jadi ringan ya. Tetap kayak asli. Ya. Gitu. Nah, kalau boleh tahu, Kang Wawan, ini kan klien punya. Ke umum itu kalau konversi motor begini, kira-kira Kang Wawan kasih harga berapa? Terima jadi kalau kita terima jadi begini. Kita biasa kasih estimasi dulu. Estimasi awal untuk harga-harga masing-masing komponen. Gitu. Nah, kalau sudah ada, kita kasih persetujuan dulu ke klien. Ini estimasi sekian. Ternyata kan setelah di lapangan ini harus diganti, shockbreakernya shockbreakernya rusak, apa semuanya kita ganti-ganti karena itu juga kita konsultasi dulu ke klien. Pak, ini rusak ininya, Pak boleh sekalian diganti atau gimana kayak gitu. Oke. Nah, jadi kira-kira Mas Darmawan atau Kang Wawan ini habis kira-kira ya secara umum kalau motor sekelas ini rentang berapa kira-kira? Kurang lebih ya antara 40 sampai ya 40 ke atas lah karena 40 tergantung barang lain tadi tergantung yang lainnya tadi. Gitu. Oke. Itu udah termasuk ongkos kerja apa terima jadi apa? Terima jadi. Oke. Berapa lama biasanya dikerjain? Nah, gini.
Kalau lama atau tidaknya, karena gini, kita kan di sini tidak produce baterai. Oke. Nah, kami memang bekerja sama dengan tim lain yang memproduksi baterai atau merakit baterai. Lain, betul. Ya. Nah, itu masalahnya. Terkadang di baterainya lama. Oke. Karena baterai itu butuh banyak proses kan. Pertama ngerakit, setelah dirakit disesuaikan dengan BMS. Setelah disesuaikan dengan BMS, balancing itu perlu yang lama. Apalagi ini 80 ampere. Banyak ya ininya atau gimana? Prosesnya lama. Ini pun paling lama di baterai. Oke. Gitu. Iya. Bukan mempersulit atau memperlama, tapi memang itu prosesnya. Ya, memang itu proses bagian. Memang ada juga yang cepat, misalkan cuma 40 ampere atau 30 ampere. Tapi karena ini gede. Iya, karena ini besar dan jujur ini baru pertama kali juga kita men-set satu motor dengan baterai kapasitas besar. Iya, tapi kalau saya sih worth it ya. Kenapa? Jarak tempuh 150 km, motor sebesar ini dengan performance yang memadai. Ya. Itu sangat-sangat worth it lah, nggak apa-apa. Ya. Soalnya udah nggak perlu isi bensin lagi. Jakarta Bandung cas. Iya. Gampang. Ini ngecasnya juga nggak kita pakai multi charger. Jadi di 880 88 volt bisa pakai 10 ampere karena ini udah si rate-nya 3C terus ampere besar. Jadi kita bisa push di 10 ampere. Jadi kalau misalkan 80 ampere kita pakai cas 10 ampere kurang lebih 8 jam. Lumayan. Ya sampai sore, colok pagi-pagi bangun udah bisa jalan lagi. Ini voltase operasionalnya di berapa volt? 72 volt. 72 ya? Oh ya tadi ya, ikut baterainya. Satu kelebihan kalau bahan dilakukan pada motor yang sudah jadi seperti Pulsar ini, handlingnya itu cenderung mengikuti motor aslinya. Memang ada sedikit perubahan karena ada perbedaan berat, perbedaan bobot dan perbedaan distribusi bobot. Tapi menurut kami di sini meski baterainya cukup besar, tapi perubahan handlingnya tidak mengganggu dan akselerasinya ya seperti khasnya motor-motor listrik lain. Ini akselerasinya padat, ngisi, smooth, dan yang pasti ini jauh lebih halus, jauh lebih nyaman dikendarai ketimbang motor aslinya yang bermesin bahan bakar. Terima kasih telah menyaksikan tayangan istimewa kali ini. Jangan lupa like dan subscribe setrum.com. Dan ada satu lagi, coba perhatikan di belakang saya. Cuma nantikan videonya, kita akan ulas lebih lengkap.